Materi awal adalah Allah tidak gaib. Lihat halaman 1. Untuk jamaah YouTube saya bina, saya bimbing, saya arahkan dari Bareng Kerajaan. Ini adalah lembaganya publik. Saya beritahukan kepada Indonesia, Anda semuanya punya lembaga khusus pengajian tauhid. Alamatnya Bareng Kerajaan, RT 2 RW 1 Krian Sidoarjo. Alamat jelas ini menunjukkan bahwa ngaji ini adalah resmi, tidak ada kendala, tidak ada sengketa, tidak ada suudon. Malah justru saya membantu negara agar rakyatnya banyak yang beriman. Kalau rakyatnya beriman, insya Allah negara akan aman. Lihat, Allah tidak gaib. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Barangkali nanti sempat, ya silakan disimak. Ayatnya berapa? Adalah ayat 5 yang berbunyi, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yakhfa ora samar 'alaihi ing atase Allah syai'un ing suwiji-wiji fil ardi ora samar ing dalem bumi wala bisama lan ora samar ing dalem langit. Mengacu kepada keterangan ini bahwa Allah itu jelas dilihat bisa. Saya umumkan bahwa melalui pelajaran tauhid ini Allah bisa dilihat, dan besok pada halaman di dalamnya ini bisa dijumpai. Tidak boleh bantah, tidak boleh mokong, tidak boleh rewel. Saya berdiri di internet, saya berdiri di YouTube untuk Anda semuanya. Hati yang gelap terhadap Tuhannya supaya bisa melihat alatnya adalah tauhid. Adapun Allah tidak gaib judul seperti ini adalah produk dari penjabaran ilmu tauhid. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak samar. Sesungguhnya Allah itu tidak gaib. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin kalau tidak nampak. Berarti artinya adalah nampak. Dilihat dari timur, nampak. Dari barat, nampak. Di bumi, nampak. Di langit, nampak. Itu menunjukkan bahwa zat Allah itu jelas. Kita bisa melihat ini dan itu saking jelasnya zat Allah. Jelas baginya atas sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu selain zat, itu namanya sesuatu. Lah kalau diwakafkan ya se itu sayun. Kalau di mufrad sayun. Kalau diwakaf yaitu se itu sesuatu, bukan sesek, bukan hidung pesek, bukan. Se itu sesuatu barang selain zat, itu namanya sayun.
kita melihat apa saja pasti lewat zat Allah dulu itu. Sesungguhnya Allah itu tidak samar, tidak gaib, jelas baginya atas sesuatu baik di bumi maupun di langit. Keterangan berikut atau penjelasan, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah gaib, tidak akan. Dan memang Allah itu tidak gaib, tidak gaib. Tidak ada orang membuat atau mencari argumentasi untuk mengalahkan tidak gaibnya Allah, tidak ada. Jin, setan, manusia berkumpul untuk mengelak tidak gaibnya Allah, tidak akan mampu. Karena sudah masuk catatan mukasabah bahwa seperti itu adalah ketentuan. Ini adalah tentang zat Allah. Oleh karena itu melalui YouTube ini para mubaligh, pembicara pengajian, saya bilang dari lembaga ini, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah itu gaib. Anda semuanya tidak ada argumentasi. Saya yang bertanggung jawab untuk menegakkan tidak gaibnya Allah. Ngaji ini jelas, Bu. Kalau tidak jelas ngapain disampaikan? Jelas. Yang matanya gelap besok akan menjadi terang. Masuk ke Alfamart silakan, Bu, tapi melalui zat dulu, baru buka pintu. Kita membeli sabun, membeli Pepsodent, lihat zat Allah dulu, baru nyampe ke Pepsodent. Walaupun tidak demikian ya pasti sudah otomatis. Nah ini gini sampai pengajian umum dibilang Allah gaib. Nomor satu, jumpa dengan Allah besok di akhirat. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil untuk jumpa di akhirat itu tidak ada. Ada kalau gini, siapa yang berjumpa di dunia maka besok jumpa di akhirat, itu ada. Kalau dia mengharapkan jumpa di akhirat, di dunia tidak jumpa, itu tidak ada. Yang kedua, biasanya Isra Mi'raj. Allah di atas langit saja, di sini tidak ada. Allah di atas langit sana, di sini tidak ada. Itu syirik. Membicarakan seperti itu syirik, musyrik. Karena Allah dianggap di langit sana karena Nabi Muhammad ke sana. Itu mengartikan seperti itu adalah syirik. Makanya pengajian itu kalau tidak ada tauhidnya, mengajak orang syirik, senek kabeh iki. Ya, untung panjenengan yang mengajarkan ini adalah orang benar-benar. Walaupun secara sosial belum tentu saya benar, tapi urusan tauhid saya harus benar. Ngaji sejelas ini itu nggak berani, Mbak, sebenarnya. Tapi saya kok berani, ya tahulah. Oleh karena itu, silakan kalau usianya masih cukup, usianya masih sehat, kehidupannya masih layak, jangan jauh dengan tauhid. Mati nggak bawa ilmu tauhid sama dengan mati nggak bawa lampu. Gelap gulita di alam kubur. Karena di dunia mata hati dan mata kepala keadaannya gelap. Contoh, kita bisa melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita, di sekitar kita, itu
pasti liwat zat Allah terlebih dahulu. Oh pasti, siapa melihat apa-apa, melihat sesuatu, melihat benda, maka liwat zat Allah dulu baru nyampe kepada benda. Itu pelajarannya. Orang-orang sebenarnya walau nggak ngaji tauhid ya sebenarnya seperti itu, tapi saya nggak tahu karena belum ada ilmu. Ibarat sentolop belum ada dok. Sentolop itu yang nyala itu apanya? Bukan baterainya. Apa bu? Ya dok, lampu kecil. Nggak usah besar, kecil aja cukup. Nah, kemudian nyampe kepada benda-benda itu semua, dan benda-benda itu semua nampak jelas. Yang hijau kelihatan hijau, yang abu-abu kelihatan jelas, coklat, kuning, terus biru kelihatan jelas. Karena Allah tidak jauh dari benda-benda tersebut, artinya sangat dekat. Itu menunjukkan bahwa saking jelasnya zat Allah, dan menunjukkan bahwa Allah itu tidak gaib. Pemberitahuan bahwa Allah tidak gaib. Besok jangan bilang lagi ya kalau Allah itu gaib. Kalau Anda semuanya mengatakan gaib dengan dalil alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu Anda salah. Saya corek 100%. Kalau berdasarkan itu Allah menjadi gaib. Supaya tahu liku-likunya orang ngaji. Karena banyak orang yang beragama mengaku mengikuti agama, tapi tidak tahu kepada yang punya agama. Akhirnya ya seperti itu. Seandainya Allah itu gaib, maka tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua. Tidak bisa. Umpama Allah gaib, kita melihat apa-apa nggak kelihatan. Kenapa? Karena semua itu melihat zat dulu, baru nyampe kepada benar. Yaitu benda-benda yang ada di sekitar, kanan kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Itu adalah tata laksana untuk melihat sesuatu lewatnya kepada zat Allah dulu. Nah, seandainya Allah gaib, tidak akan bisa kita melihat ini dan itu semua. Mereka menamakan bahwa Allah itu gaib, itu ya benar. Tapi mereka itu memang karena mereka atau dia itu tidak mau mengkaji ilmu tauhid pada orang yang memang bidangnya ilmu tauhid. Makanya mereka mengatakan Allah gaib itu pantas, benar. Karena saking tidak tahunya ngaji tauhid, tidak pernahnya ngaji tauhid, diberhentikan. Jangan sampai dilanjutkan. Ngajak orang syirik, ngaji itu mengajak orang yang iman, jangan malah kufur. Ngajak orang Islam, malah jangan sampai malah kafir. Mereka bergurunya hanya ke guru syariat saja. Tidak tahunya ilmu syariat itu tidak boleh lepas dari ilmu hakikat. Kalau syariat itu adalah luar, kalau hakikat dalam. Kalau syariat adalah muamalah, kalau hakikat mukasabah. Para jamaah tinggal sedikit. Akhirnya sampai kapanpun juga pasti mereka atau dia menamakan bahwa Allah itu gaib. Itulah ceritanya. Kalau orang menamakan Allah gaib,
Nomor satu, karena saking tidak pernahnya ngaji tauhid. Yang kedua, karena mereka senangannya itu mengajak orang syirik. Walau tidak sengaja, tetap nilainya ngajak orang syirik. Lalu yang ketiga, saking kurang ajarnya, mengatakan, memvonis, memberitahu bahwa Allah itu gaib. Nomor tiga, saking kurang ajarnya orang menamakan bahwa Allah itu gaib.